Iya, pemirsa masih di Suara Jakarta. Pemirsa, pendekatan atau perbedaan solusi yang dilakukan oleh Gubernur Anies dan juga gubernur sebelumnya ini juga kerap menjadi tanda tanya begitu ya, terkait dengan menghadapi solusi banjir Jakarta. Tadi belum terjawab secara clear begitu, Pak Firdaus Ali. Oke, kalau menurut Anda sendiri sebenarnya pendekatan mana sih begitu yang sebenarnya cocok begitu untuk penanganan banjir Jakarta? Saya kasih analogi ya. Ya, saya bilang sama teman saya, kok di sana kok anggur tumbuhnya subur sekali tumbuhnya ya, buahnya kayaknya manis sekali gitu kan. Tanam di depan rumah saya gitu kan. Saya tanam kemudian nggak tumbuh-tumbuh. Ya saya bertanya, lo kok nggak bisa? Saya lupa karena cuaca di tempat sana, ya kemudian karakteristik tanahnya beda dengan di tempat saya. Kalau itu tujuannya sama, bahwa saya ingin makan anggur. Ya, itu analogi yang paling simpel sekali. Pendekatan naturalisasi artinya tidak cocok begitu untuk... Ya makanya saya katakan, kalau seandainya kita punya kemewahan ruang, kita bisa mendapatkan ruang seperti yang di Singapura. Singapura ruang terbuka hijaunya 38%. Ruang terbuka birunya di Singapura itu 15%. Sementara di DKI Jakarta kita struggle di 9,98%. Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru kita 0,7%. Jauh di bawah yang semestinya kita punya. Dampaknya apa sih kalau misalnya pendekatan naturalisasi ini terus dilakukan? Tentunya kemudian ya apa yang dimimpikan Gubernur Anies untuk menahan air selama mungkin di darat sehingga dia meresap. Itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Kenapa? Kita udah keburu kelelap dulu untuk menahan air itu. Kita maunya jangankan 1 detik, setengah detik itu airnya langsung kemudian kita alirkan ke laut. Kenapa? 1 detik dengan debit katakan 750 meter kubik per detik, itu bisa menenggelamkan satu kawasan yang luasnya bisa puluhan hektar. Tapi ini kan kita juga menghadapi pembebasan lahan begitu, lahan yang terbatas di Jakarta begitu untuk tadi melakukan pembebasan lahan, pembuatan waduk-waduk baru begitu untuk membuang air langsung ke laut misalnya. Makanya kemudian konsep naturalisasi kan membutuhkan lahan lebih luas lagi dibandingkan konsep normalisasi. Makanya saya bilang kenapa Gubernur Anies tidak paham ilmu ini, saya bilang kan. Ya, karena beliau kan punya tim TGUP yang sangat lengkap sekali loh. Kita tanya mungkin sudah ada audiensi begitu dari Pemprov DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta tentang konsep naturalisasi. Pak Yani gimana? Ya saya kira tadi dari Pak Gubernur punya konsep tentang naturalisasi ya, bahwa memang keinginannya bagaimana untuk mengenai masalah air itu banyak terserap, ya banyak terserap. Nah kemudian ya untuk hal seperti ini sebagaimana tadi Pak Firdaus ungkapkan, memang persoalannya adalah di masalah lahan itu, masalah lahan. Yang saya pahami memang tentang naturalisasi itu pelebarannya sampai 12,5 meter gitu ya. Itu minimum. Sementara kalau normalisasi kira-kira 4 meteran gitu Pak ya. Seperti itu. Nah ini saya kira ya satu pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, tinggal kalau memang Pak Gubernur itu yakin ya dengan apa yang menjadi konsepnya, bagaimana bisa segera diwujudkan. Tapi kalau memang belum juga terwujud, sementara memang persoalan banjir ini masih ada, nah bagaimana kita cari solusi yang terbaik. Langkah dari DPR di DKI Jakarta melihat bahwa ini tadi saya katakan ini DPR yang buat perda begitu, ini gimana? Nah saya kira mengenai masalah naturalisasi tadi, ini kan ada pergubnya ya. Jadi Pergub 19. Bagaimana ini bisa diwujudkan? Nah, sampai saat ini kan masih dalam proses ya, dalam proses. Nah, kalau kami sih ya kalau memang tujuannya tadi untuk ramah lingkungan, penyerapan air, berarti penghijauan ekosistem ini sangat baik ya, sangat baik. Nah, barangkali nanti dari pihak-pihak lain yang memang dengan pengalaman-pengalaman yang ada, pengetahuan yang dimiliki, bisa diberikan masukan lah kepada Pak Gubernur ya. Kalau naturalisasi seperti ini persoalannya seperti ini, mungkinkah untuk dijalankan? Kalau memang bisa ya alhamdulillah. Kalau memang tidak mungkin, nah ini barangkali saya kira bisa diambil jalan lain seperti pola normalisasi. Ada desakan dari DPRD begitu terkait dengan prioritas penanganan banjir begitu? Ya kami nanti akan serahkan dulu. Lihat dampaknya ya sekarang. Bagaimana Pak Gubernur ini bisa menjalankan apa yang menjadi konsepnya selama ini. Nah mudah-mudahan ini bisa
bisa terwujud. Ini harapan kita seperti itu. Oke, saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, oke, melihat tadi solusi begitu ya, bahwa kalau misalnya ini kan air bergerak begitu cepat ya. Kalau misalnya tadi tidak dilakukan penanganan yang tepat dan cepat sendiri, Jakarta masih terus dibayangi dengan banjir begitu. BPBD DKI Jakarta sendiri langkah-langkahnya, antisipasinya gimana ya? Jadi sebelum langkah-langkah, saya ingin mengklarifikasi gitu. Kita boleh, siapapun boleh beropini, siapapun boleh berteori bebas, tetapi sesuatu yang kita lihat fakta. Faktanya gimana kalau? Faktanya kita lihat dibanding dengan tahun 1996 sampai 2016 yang intensitas curah hujan yang tinggi, kita bandingkan yang sekarang 377. Air surut dalam waktu 2 hari. Dan pengungsi cepat tertangani. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, faktanya sampai berminggu-minggu, dan pengungsi itu tidak tertangani dengan baik kalau kita faktanya. Artinya kalau kita lihat ada suatu perbandingan bagaimana suatu konsep diterapkan pada saat ini. Kita melihat fakta. Gitu. Kalau kita teori dan opini, saya artinya kira tepat atau realisasi begitu. BPBD DKI melihatnya. Saya lihat faktanya Gubernur Pak Anies itu sudah sangat baik di dalam mengantisipasi banjir dengan memerintahkan kepada seluruh aparat. Pak Firdaus, dijawab ini nyatanya kalau BPBD DKI Jakarta melihat bahwa ini antisipasinya lebih baik dibandingkan tahun 90-an begitu. Ya mungkin teman-teman di DKI tahu, tapi saya mengerti posisinya Pak Ridwan. Kenapa? Karena Pak Ridwan harus mendukung apa yang merupakan kebijakan gubernur. Kalau nggak nanti Pak Ridwan malah nanti kalau banjir berikutnya. Saya koreksi aja. 2007 itu hujannya terus-terusan, bukan sekali seperti kemarin. Jadi ingat, karena saya terlibat langsung di sana. Hujannya terus-terusan. Ya makanya kemudian nggak susut sampai 8 hari tadi gitu. Jadi kalau Pak Ridwan bandingkan dulu itu berhari-hari sampai seminggu gitu. Karena memang hujannya terus, kita kan beruntung hujannya berhenti kemarin kan. Jadi beda Pak. Ya, jadi sekali lagi saya koreksi karena kebetulan saya terlibat langsung di sana. Ya, jadi nggak apa-apa. Sah-sah saja Pak Ridwan kemudian harus bela kebijakan yang diambil oleh Pak Anies. Ya, tetapi kemudian karena pertanyaannya Adam tadi terkait dengan naturalisasi dengan normalisasi. Karena kebetulan naturalisasi ini hewannya belum ada. Baru sekadar wacana yang kemudian digadang-gadang kemana-mana, lalu ya perdanya baru keluar pada tahun 2019 ya. Tapi yang namanya normalisasi ini tidak hanya di Jakarta. Kita punya di Bandung, kita punya di Surabaya, kita punya di banyak tempat di Republik ini, dan juga termasuk di luar negeri. Jadi bukan binatang baru, bukan hewan baru. Ya, dan udahlah. Kalau nggak mungkin pakar-pakar air dunia berkumpul misalkan di Jakarta, lalu kemudian mereka, kamu ngapain kok bikin normalisasi gitu. Karena apa? The logic thinkingnya tadi itu adalah bahwa air yang turun tadi yang kita tidak inginkan dia berkumpul dalam saat yang bersamaan, harus kita pindahkan ke tempat lain. Ya kenapa? Kalau enggak dia mengokupasi ruang-ruang yang dia tadi ruang sosial, ruang ekonomi kita gitu. Terus the basic ya pematusan atau kemudian penanganan banjir tadi gitu kan. Lalu kemudian yang saya sampai detik ini tidak habis pikir dengan konsep naturalisasinya Anies itu adalah bahwa kita akan tahan air selama mungkin. Itu kiamat untuk Jakarta, menahan air selama mungkin Jakarta. Kenapa? Karena sekarang ini aja air tertahan, semua udah kasihan kita kan. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah sesat pikir, narasinya dibikin bagus. Tapi kita ada pompa air. Gimana? Pompa air tidak akan membantu banyak. Percaya dengan saya. Ada 596 pompa ya. 596. Dan kemarin belum semuanya terpakai katanya Pak ya? Terpakai di 165 titik. Dan memang ada kebijakan beliau untuk mitigasi non struktural itu membuat suatu Pergub 133 tahun 2018 terkait untuk sumur resapan. Dan itu saya kira sumur resapan itu juga sangat membantu untuk menampung air. Saya kira seperti itu. Jadi saya tetap pada fakta karena memang saya melihat fakta. Biarlah masyarakat dengan opini, biarlah masyarakat dengan persepsi, itu sah-sah saja. Tergantung dari kacamata mana kita gunakan. Kita ada suatu filosofi. Kalau kita menggunakan kacamata hitam, maka objek yang di depan sebaik apapun akan hitam. Tetapi kalau kita melihat dengan kacamata putih, objek yang tidak baik pun akan bersinar. Saya kira seperti itu. Kacamata apa yang dipakai BPBD? Saya kira kami positif di dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat karena memang Pemprov DKI istilahnya selalu mengutamakan layanan untuk masyarakat.
Oke, banyak cara yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk tadi pompa air begitu ya, antisipasinya sendiri. Apakah ini bisa membantu percepatan penyelesaian masalah banjir di Jakarta? Tidak. Tidak. Karena persoalan banjir itu multidimensi dan multi pendekatan. Kan saya katakan penanganan jaringan drainase, mikro, makro, penghubung, ya, memperluas kapasitas tampung waduk, situ, membenahi folder-folder yang ada, kemudian memperbesar kapasitas resapan. Ya, satu lagi yang ingin saya koreksi, karakteristik soil di Jakarta itu beda dengan di tempat lain. Ya, apabila dia udah mencapai saturasi, mau kita apapun juga dia tidak akan meresap. Ya, ada batasnya. Jadi ada batasnya, limitasinya gitu kan. Jadi jangan terjebak. Dulu katakan dengan bangun 1 juta biopori kemudian akan selesai banjir, tidak, karena begitu dia jenuh dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia stuck di sana. Ya, lalu kemudian ya tadi itu normalisasi kali tadi. Kenapa? Memang ya membebaskan satu kawasan itu, ya jangan biarkan air mampir di tempat kita. Biar dia lewat dengan cepat gitu kan. That's the way how we manage air tadi gitu kan. Iya. Kita akan masih melihat bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Pak Anies untuk mengatasi banjir Jakarta. Pemirsa, Suara Jakarta akan kembali di segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.